Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti inilah suasana hujan deras yang disertai angin puting beliung saat menerjang Desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kencangnya angin puting beliung menyebabkan sebagian pohon besar tumbang dan menimpa rumah warga. Akibatnya, 4 rumah hancur lebur, sedangkan 57 rumah lainnya mengalami kerusakan cukup parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga mengaku kebingungan mencari tempat tinggal sementara. Puting beliung melanda di Desa Pecekelan. Yang terdampak di sini paling parah adalah Dusun Kliwonan. Sebagian warga mengalami kerusakan mulai dari ringan, sedang hingga berat. Berapa rumah Pak? Semua Pak? Sekitar untuk wilayah Dusun Kliwonan saja yang terdampak sudah sampai dengan hari ini 57. Sedikitnya 30 warga harus mengungsi usai peristiwa ini. Sementara sejumlah warga lain dibantu relawan hingga kini masih berupaya mengevakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari atap rumah. Kebakaran di daerah Perak. Kobaran api melahap sebuah rumah tinggal di Jalan A, RT 2 RW 3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan hari ini. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke rumah-rumah di sekitarnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dari informasi warga, sumber api diduga berasal dari arus pendek listrik yang terdapat di atas atap rumah. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 17 unit armada pengangkut air dan 50 personil. Akibat kejadian ini, pemilik rumah mengalami kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk penyelidikan penyebab pasti kebakaran masih dilakukan Polsek Pasar Minggu Prapatan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sejumlah bangunan ruko dan tempat tinggal di Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta. Meski berada di bawah guyuran hujan, api tetap membesar membakar bangunan rumah. Beginilah situasi kepanikan saat kebakaran besar melanda ruko dan rumah tinggal padat penduduk di Jalan Dr. Saharjo, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan sore tadi. Di bawah guyuran hujan, kobaran api justru dengan cepat membakar ruko dan merambat ke bangunan-bangunan lain. Asap tebal membumbung tinggi menutupi sejumlah bangunan yang terbakar. Seorang kakek tampak panik saat menyaksikan rumah yang ditinggalinya dilalap api. Petugas pemadam kebakaran sudah tiba di lokasi dan berupaya dengan cepat memadamkan api. Namun api sudah terlanjur besar dan merambat ke bangunan lain dengan material kayu yang mudah terbakar. Petugas dan warga juga kesulitan memadamkan api karena melintang banyak kabel-kabel listrik yang rawan korslet di bawah guyuran hujan. Hingga saat ini proses pendinginan masih terus dilakukan. Petugas juga masih melakukan pendataan untuk korban dan kerugian. Masih belum diketahui penyebab kebakaran sementara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran sudah ada rekan kami Kevin Pakan di kawasan Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta. Selamat sore. Kevin, apakah hingga saat ini api sudah dipadamkan?
Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Memang beginilah situasi terkini tempat saya melaporkan, yaitu di Jalan Dr. Saharjo Menteng Atas, Jakarta Selatan. Dapat Anda lihat di layar kaca saat ini, Davi dan pemirsa, bahwa memang api sebenarnya sudah padam, namun masih adanya sisa-sisa asap yang masih membumbung dari salah satu rumah yang memang berdasarkan informasi yang kami peroleh ini merupakan salah satu awal mula terjadinya ledakan dan juga menyebabkan kebakaran yang memang tadi kami sempat bertanya kepada sejumlah pihak, terutama warga sekitar, yang mengatakan bahwa terdengar ada sebanyak 3 kali dari ledakan yang muncul dari salah satu rumah yang saat ini Anda bisa melihat di layar kaca bahwa masih dilakukan proses pendinginan, maksud kami, dari pihak tenaga pemadam kebakaran yang memang sampai dengan saat ini masih terus berjibaku. Sampai dengan saat ini kami melihat terus berdatangan jumlah mobil-mobil pemadam kebakaran yang datang untuk bisa memadamkan api dan juga melakukan proses pendinginan di tempat ini. Dan memang kalau kami melihat juga, Davi dan pemirsa, sampai dengan saat ini warga, terutama yang berada di sekitar, total ada 5 rumah yang diduga ini menyebabkan terjadinya kebakaran, ini masih terus berada di sekitar lokasi untuk bisa melihat bagaimana proses dari pendinginan dan juga dari pemadaman api yang dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran. Dan memang kalau kami melihat juga situasi pada saat ini juga sebenarnya belum begitu kondusif, Davi dan pemirsa, karena kami melihat di sini warga juga dibantu oleh pihak pemadam kebakaran terus berjibaku bersama-sama untuk bisa mendinginkan api yang berada di dalam rumah yang sampai dengan saat ini masih terlihat masih adanya asap-asap yang membumbung tinggi. Dan Davi, saat ini saya akan mencoba bertanya lebih lanjut begitu kepada salah satu pihak yang sekiranya bisa memberikan informasi secara detail dan juga secara benar sesuai fakta yang ada. Saya akan mengajak dari salah satu pihak kelurahan, yaitu Pak Lurah Wawan Hermawan, yaitu lurah dari Menteng Atas, yang ada di Setiabudi, Jakarta Selatan ini, dengan Pak RW. Boleh Pak, silakan Pak. Maaf, madep ke kamera Pak. Oke. Saya ke Pak Lurah dulu. Pak Lurah, bisa dijelaskan terkait dengan bagaimana sebenarnya awal mula bisa muncul adanya ledakan tadi yang dikatakan ada sebanyak 3 kali dan sehingga menyebabkan kebakaran di daerah ini Pak, seperti apa? Ya, awal mulanya itu kejadian pas hujan besar di sini terkait ini, dan kurang lebih jam 14.50 kejadiannya. Baru nanti kita damkar dengan sigap 5 menit langsung datang untuk pemadaman. Kejadian-kejadian ini dampak ini masih dicek di lokasi dari kepolisian terkait masalah apa korsleting listrik dan lain sebagainya, belum diketahui. Yang pasti ini ledakan yang tadi yang disebut sama warga adalah banyak tabung oksigen yang ada di pelaku usaha. Ini kan ada beberapa toko yang ada 5 toko kurang lebih ini, dan 1 rumah Ibu RT warga. Ada 5 orang ya, di 5 kakak di situ. Tapi alhamdulillah sudah diungsikan di Petra Batu. Pak Lurah, terkait dengan jumlah rumah, kan ini ada beberapa rumah ya Pak. Bisa dipastikan Pak, ada berapa rumah sebenarnya yang menjadi penyebab dari kebakaran dan total sampai dengan saat ini, dan juga berdasarkan analisa dan evakuasi dari tim damkar seperti apa saat ini Pak? Di sini kan rumah cuma 1 dan di belakang juga kontrakan juga ini, tapi alhamdulillah tidak ada korban. Bahwa di sini kan banyak kan pelaku usaha ini jual beli piring kabinet dan kursi dan sebagainya. Nah, di sini pelaku usaha ini kan tidak menetap di sini. Nah, cuma kan buka, datang, tutup, dia pulang. Jadi yang terdampak ini 1 rumah aja ini. Nah, kebetulan yang saya bawa Pak RW juga yang hadir di sini karena ini menyangkut kewilayahan. Selanjutnya saya ke Pak RW, mohon izin. Selamat sore Pak RW, dengan Pak siapa? Dengan Chandra. Dengan Pak Chandra. Pak Chandra, bisa dijelaskan terkait dengan bagaimana proses evakuasi dari warga yang sampai dengan saat ini tentunya sudah dilakukan proses pengungsian. Seperti apa Pak? Boleh lihat ke kamera Pak izin. Baik, seperti yang sudah disampaikan Pak Lurah tadi, memang wilayah ini adalah wilayah untuk usaha, dan secara kebetulan ada 1 rumah yang berpenghuni rumah Bu RT kebetulan. Jadi kejadian seperti itu, dan yang kita tidak ketahui adalah terjadilah penyimpanan oksigen yang kita tidak ketahui, dan ledakan-ledakan itu terjadi yang banyak mengakibatkan juga rumah di belakang itu terkena tibanan tabung oksigen.
itu yang sedang kita evaluasi. Memang korban saat ini kebetulan satu rumah sedang Pak Lurah tadi sampaikan sudah kita evakuasi di RP Taman Batu. Pak, bisa dipastikan kembali ini RW berapa Pak, dan total dari ada 5 rumah ini ada berapa orang sebenarnya sih Pak? Kalau yang di wilayah itu RT 1 RW 7 Kelurahan Menteng Atas. Cuman yang bertempat tinggal di sini ada 1 kakak. Itu cuma 5 orang. Itu aja. Pak, tentunya ini ada kerugian-kerugian ya yang dialami, terutama kerugian material. Seperti apa proses pendataan dan mungkin ada ganti rugi kah? Atau seperti apa Pak pihak dari pemerintah setempat ini? Sementara ini kita sedang evaluasi mengenai kerugian karena ini ada tempat usaha. Saya juga kurang paham. Yang tadi sudah dikonfirmasi rumah Bu RT itu kurang lebih 100 sampai 150 juta yang rumah Bu RT tadi. Yang pelaku usaha sedang kita identifikasi kerugiannya berapa. Ini bisa buat Pak RW dan juga Pak Lurah ya Pak, karena kalau kita melihat ini merupakan area padat penduduk dan juga banyak kabel-kabel listrik di sini. Kira-kira apakah memang ini sering terjadi Pak di daerah di tempat ini, dan apakah langkah-langkah ke depan seperti apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini Pak? Silakan Pak. Oke. Baik, itu sudah langkah-langkah sudah dihimbaukan kepada pengurus RT RW bahwa ada gerbek kabel ya, sidak kepada warga yang kabelnya yang sudah usang mohon diganti. Dan satu terminal untuk listrik itu harus sesuai dengan kapasitas. Nah, sudah saya himbaukan. Terus untuk perapian kabel sudah dilakukan dengan kerjasama dengan PLN dan Bina Marga ataupun dengan PPSU. Dan alhamdulillah di sini juga kebakaran itu sempat tanggap semua dari BPBD, Dinas Sosial, Damkar, dan semua warga yang menyangkut ada ke musibah. Di sini alhamdulillah ada kegotong royongan. Ya baik, saya waktu kejadian ini juga saya kebetulan baru rapat dengan Pak Lurah. Di antara salah satu itu penanggulangan kebakaran. Kita memang sedang mempersiapkan alat pemadam ringan yang sampai saat ini APAR belum dimiliki di setiap RT. Pak Lurah sudah dapat kontak dari Kasudin Damkar, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Dan satu hal lagi, rumah-rumah ini bisa juga dengan kondusif, terutama kabel-kabel yang sudah tua. Ya. Terima kasih Pak Chandra, Pak Lurah, terima kasih. Semoga ini dapat selesai dengan baik Pak proses pendinginan dan ke depan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Selamat sore Pak, terima kasih, sehat selalu. Ya baik Davi, memang itu tanggapan dari salah satu pihak dan juga yang mewakili dari warga di sini, dari Pak Lurah dan juga dari Pak RW-nya, yang mengatakan bahwa memang sampai dengan saat ini proses masih terus dilakukan, dan juga tentunya ini masih menjadi salah satu perhatian karena memang kalau saya melihat begitu ya Davi dan pemirsa, di sini memang area padat penduduk dan masih banyaknya kabel-kabel yang menjuntai dan juga kabel-kabel semraut yang tentu dapat menjadi perhatian pemerintah sempat untuk bisa membenarkan hal ini, membereskan hal ini supaya kebakaran tidak terjadi kembali. Sementara itu, Davi dan pemirsa, saya akan masih terus memantau bagaimana proses pendinginan dari tim Damkar pada saat ini. Davi. Terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda langsung dari lokasi kebakaran di Menteng Pulau Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota selama beberapa jam pada Kamis siang mengakibatkan jalur underpass Dukuh Atas Menteng Jakarta Pusat terendam banjir setinggi setengah meter. Tak hanya mengakibatkan kemacetan panjang, genangan air juga membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Hujan yang mengguyur Jakarta sepanjang siang mengakibatkan ruas jalur underpass Dukuh Atas Menteng Jakarta Pusat terendam air. Banjir setinggi setengah meter atau selutut orang dewasa menggenangi di kedua bidang jalan, baik yang mengarah dari Pasar Rumput menuju Pejompongan maupun arah sebaliknya. Selain masih buruknya saluran drainase, genangan air juga diduga akibat tidak berfungsinya pompa penyedot, sehingga air hujan yang turun dengan intensitas tinggi kembali tumpah ke permukaan. Petugas Damkar Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyedotan agar banjir tidak semakin tinggi dan melumpuhkan jalur underpass. Kendalanya apa sih Bang? Kendalanya mungkin ada karena memang air melimpah ya, hujan deras. Jadi ya limpahan dari ketinggian ini soalnya ini ada di flyover turunan. Selain menyebabkan sejumlah kendaraan roda 2 mogok, banjir juga mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Akibatnya kemacetan parah tak terhindarkan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Ainus melaporkan.
Curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Di Bandung, Jawa Barat, banjir menerjang pengendara yang sedang melintas. Sementara di Riau, 2 orang lansia yang sedang sakit terjebak banjir di rumahnya. Hujan deras yang menerjang kota Bandung membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir. Bahkan seorang pengendara motor yang memaksa menerobos derasnya air nyaris terseret. Tidak hanya itu, akibat hujan deras yang terjadi di wilayah Bandung Raya membuat sungai Citepus Pasir Koja meluap. Puluhan sepeda motor yang akan melintas terpaksa menghentikan kendaraannya karena khawatir terseret arus. Intensitas hujan yang tinggi juga mengguyur wilayah Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya pemukiman di sejumlah kecamatan terendam banjir. Banjir tersebut disebabkan dari luapan aliran sungai yang berakibat pada 3 kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Cipanas, Kecamatan Ciranjang, dan Kecamatan Bojong Picung. Sementara itu, evakuasi 2 warga lansia yang terjebak banjir di Pelawalan, Riau berjalan dramatis. Kedua lansia ini ditemukan petugas dalam kondisi lemas dan panas tinggi, sedangkan sang istri mengalami tensi darah rendah. Dengan perahu karet, petugas membantu evakuasi lansia ke tempat yang aman. Kami menemukan beberapa penduduk yang terjebak, yang masih tinggal di rumahnya, kami berikan bantuan sosial. Kemudian ada beberapa masyarakat yang beraktivitas, baik ada yang di perahu, dan ada yang di keramba. Kami sapa dan berikan bantuan. Hingga kini, banjir di wilayah Pelawalan masih merendam ribuan rumah, tempat ibadah, dan sekolah. Banjir setinggi 2 meter juga berakibat pada putusnya akses jalan antar kecamatan dan melumpuhkan jalan lintas timur. Tim Liputan iNews melaporkan.